Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maula, NIM T 2018 Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran Tasawuf. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Asy-Syaikh Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baq, tasawuf itu adalah kejernihan hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala yang pangkalnya adalah menjauhkan diri dari dunia. Tasawuf ini adalah ketika engkau bersama Allah tanpa ada kaitan apa-apa. Dari dari ungkapan ini kita bisa perhatikan kesimpulannya bahwasanya tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Berjuanglah menanggalkan pengaruh budi yang asal intrinsik kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala urusan dari segala seruan dari hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua umat manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Definisi lain itu mengatakan bahwasanya tasawuf ini adalah usaha mengisi hati dengan hanya ingat kepada Allah yang merupakan landasan lahirnya ajaran al-hub atau cinta ilahi. Sejatinya tasawuf ini adalah real atau pure, asli, itu berserah diri kepada Allah, mendekat diri kepada Allah. Jadi tasawuf ini memang sangat berat sekali, level tinggi tasawuf ini. Soalnya tasawuf ini kita tidak terlalu mementingkan dunia. Kita harus bisa menjaga hawa nafsu, harus bisa menjaga harus bisa menjaga hubungan kita dengan Allah sebaik mungkin gitu. Intinya tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Tasawuf ini dipahami sebagai al-ma'rifatul haq, yakni ilmu tentang hakikat, realitas intuitif yang terbuka bagi seorang sufi. Jadi kalau kita simpulkan dari berbagai pengertian, dapat kita ringkas sebagai berikut. Tasawuf ini adalah usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dan dengan ma'rifat menuju kebaikan, keabadian, saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam hal mendekatkan diri dan mencapai keridhaannya. Yang selanjutnya ialah sejarah perkembangan tasawuf dan fase-fasenya. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase, yaitu pada abad pertama dan kedua Hijriah, yaitu bernama fase asketisme atau zuhud. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Pada fase ini tasawuf masih berupa zuhud dalam pengertian yang masih sederhana. Pada fase ini juga sekelompok kaum muslim memusnahkan perhatian dunianya untuk memprioritaskan hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat. Mereka ini adalah Al-Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Hadawiyah. Kehidupan model zuhud ini kemudian berkembang pada abad ketiga Hijriah ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis psikologis dalam rangka pembentukan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Pembahasan luas dalam bidang akhlak mendorong lahirnya pendalaman studi psikologis dan gejala-gejala kejiwaan
yang lahir selanjutnya terlibat dalam masalah-masalah ini berkaitan langsung dengan pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahirlah konsepsi-konsepsi seperti fana. Dengan demikian, suatu ilmu khusus telah berkembang di kalangan kaum sufi yang berbeda dengan ilmu fikih, baik dari segi objek, metodologi, tujuan, maupun istilah-istilah keilmuan yang digunakan. Pada abad ketiga Hijriyah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku tasawuf pun berkembang menjadi ilmu moral keagamaan atau ilmu akhlak keagamaan. Nah, pada masa ini, tasawuf ini identik dengan akhlak. Dalam abad ketiga ini muncul tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Junaid dan Sari Al-Saqati serta Al-Kharraz yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para murid dalam sebuah bentuk jamaah. Untuk pertama kali dalam Islam terbentuk tarekot yang kala itu merupakan semacam lembaga pendidikan yang memberikan berbagai pengajaran teori dan praktik kehidupan sufistik kepada para murid dan orang yang berhasrat memasuki dunia tasawuf. Kemudian, dengan banyaknya ajaran yang menyimpang dari syariat, maka ilmu tasawuf pada akhirnya mengalami kemunduran yang luar biasa, sehingga berakhir dengan kehilangan peranannya dalam ilmu Islam. Kemudian, pada abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf kepada status semula sebagai jalan hidup yang zuhud, pendidikan jiwa, pembentukan moral. Pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan oleh Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan ma'rifat sedemikian mendalam dan belum pernah dikenal sebelumnya. Dia mengajukan kritik-kritik tajam terhadap berbagai aliran filsafat, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan kepercayaan batiniyah untuk menancapkan dasar-dasar yang kukuh bagi tasawuf yang lebih moderat dan sesuai dengan garis pemikiran teologis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yaitu tasawuf di era modern. Tasawuf di era modern, teknologi dan globalisasi di samping membawa manfaat kepada manusia juga mendatangkan bahaya sendiri. Teknologi dan globalisasi adalah produk barat yang di dalamnya terselubung konsep pemisahan diri dengan moral. Konsep mereka ini berangkat dari ketidakpercayaan kepada transendental dan alam gaib, sehingga peradabannya bermuara kepada pemujaan materi sekuler. Kesuksesan dan keberhasilan diukur dari nilai materi, sehingga manusia mulai menjauhkan diri dari yang dianggap tidak rasional, tetapi kemudian mereka terjatuh pada pemujaan terhadap akal, terjauh dari agamanya dan Tuhannya. Padahal pemujaan terhadap akal ini tidak akan membawa ketenangan dalam hidup, ibarat gelas kosong bagi seseorang sedang haus dan dahaga yang tidak memuaskan kehausannya. Teknologi, globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi adalah suatu proses yang tidak dapat dielakkan, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan tulang punggung. Namun, hal ini telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yudi Latif di dalam bukunya telah mengatakan, hegemoni sains dan teknologi yang memicu revolusi industri dan informasi telah mempersoalkan bangsa manusia. Apabila tidak disokong dengan ide-ide mulia keagamaan, akan terus membawa manusia menjadi setengah manusia. Di satu pihak, dia telah memberi produksi yang melimpah dan konsumsi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan biologis. Namun di sisi lain, dia mengabaikan kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang, martabat kemanusiaan, kebebasan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sains
dan teknologi telah membawa kemajuan-kemajuan yang agung dan luhur di berbagai bidang kehidupan. Tetapi di wilayah lain seperti kebijakan-kebijakan nasional dan internasional menyangkut hubungan manusia, kita masih primitif. Akibatnya, keserakahan dan kesejahteraan itu dapat menggetarkan jati diri manusia. Dunia ini dihadapkan pada rona-rona ancaman yang mengerikan seperti bencana kelaparan, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem, terkuras habis sumber daya alamnya, pengonoran norma-norma sosial. Secara moral, Al-Quran telah memperingatkan supaya harta jangan beredar hanya di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Terdapat di surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya harta rampasan fa'i yang diberikan Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan di era ini lebih terarah kepada individualistis, karena mereka hanya mengejar-ngejar materi. Mereka terlalu mendewa-dewakan materi dengan kesenangan sesaat, karena menurut anggapan mereka, materi adalah simbol keberhasilan, bermartabat, dan berkehidupan yang bergengsi. Dengan itu, semua kehidupan orang modern lebih leluasa karena kehidupan yang dituju hanyalah satu, yaitu untuk kesenangan dunia atau kehidupan dunia, sementara agama mereka lupakan. Baik dengan hablum minallah, dengan hubungan Allah, dengan hablum minannas, dengan hubungan manusia, tidak berjalan dengan semestinya, karena manusia tidak dapat mempercayai lagi alam gaib, yaitu apa dibalik materi. Padahal pada diri manusia terdapat dua komponen. Yang pertama adalah fisik raga, dan yang kedua adalah jiwa, roh, dan spiritual. Kalau yang pertama fisik itu telah kita beri makan, kita cukupi kebutuhannya, dan ketika yang kedua ini sedangkan komponen yang lain tidak dicukupi atau tidak diperlukan eksistensinya, maka akan merenalah jiwa karena tidak diberi kebutuhan yang semestinya. Al-Quran sendiri telah menuturkan dalam surat Al-Waqiah ayat 13-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala surim maudunah. Shadaqallahul azim. Yang berbunyi, mereka itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, berada di dalam surga kenikmatan. Golongan ini banyak terdapat pada orang-orang yang terdahulu, sementara sedikit dari kalangan orang-orang yang sekarang. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keadaan ini ialah dengan kembali kepada agama. Betapa pentingnya jiwa akan agama. Agama akan memberi jalan untuk mengembalikan ketenangan batin. Terlebih lagi kita sebagai umat muslim, kita semestinya harus satu-satunya jalan untuk mengembalikan atau menyelamatkan hal ini ialah dengan kembali kepada agama. Betapa pentingnya jiwa akan agama. Agama akan mengembalikan kita kepada ketenangan batin. Terlebih lagi kita umat Islam, kita harus lebih menekankan lagi untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam. Terlebih kita bisa membantu mereka membantu sebisa kita untuk menyadarkan kembali ke jalan yang benar dengan cara yang baik atau dengan damai, karena agama kita itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian, bukan mengajarkan kekerasan.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.